Ibu kami, Ibu Chandrawati, telah merayakan ulang tahun yang ke-70. Terima kasih Tuhan telah menyertai hidupnya dengan iman yang teguh, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga Ibu Chandrawati boleh memimpin kami, anak-anak kami, untuk memiliki iman yang besar, yang percaya padamu. Bahkan Ibu telah memimpin cara hidup kami supaya hidup kami boleh benar di hadapan Tuhan. Tuhan, Ibu kami, Ibu Chandrawati berulang tahun yang ke-70. Kami mau mendoakan agar Ibu kami panjang umur, sehat selalu, diberi kekuatan dari Tuhan, bahagia, damai sejahtera, berkat melimpah baik kepada Ibu Chandra dan seluruh keluarga besar kami. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan teman-teman kami yang hadir di tempat ini tanpa kecuali Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Barusan kita melihat sebuah video di mana ada seorang anak yang mendoakan ibunya yang sedang berulang tahun yang ke-70. Nah, di situ pada saat dia mendoakan ibunya, ternyata dia dipanggil oleh Tuhan. Kita tahu bahwa sudah pasti anak ini umurnya jauh lebih muda daripada ibunya, tetapi dia yang dipanggil terlebih dahulu oleh Tuhan. Jadi kita bisa tahu bahwa hidup ini adalah singkat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Mazmur 90 ayat 6 dikatakan, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti berapa lama ia hidup di dunia ini. 50 tahun, 60 tahun, 70 atau 80 tahun. Begitu juga dalam hal kematian. Kita sama sekali tidak tahu kapan waktu kita akan dipanggil Tuhan. Bisa saja hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau mungkin 10 atau 50 tahun lagi. Tetapi yang pasti, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Bahkan Daud menambahkan di dalam Mazmur 90 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dapat kita simpulkan ternyata hidup manusia di dunia ini singkat. Hidup kita ini bisa dikatakan adalah dalam menghitung hari saja, dan dikala kita menghitungnya berlalunya begitu cepat dan sangat singkat. Di dalam Mazmur 90 ayat 4-5 dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin jika berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan tidur. Jika kita menyadari betapa singkatnya hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Masing-masing dari kita diminta untuk menghitung hari-hari kita sedemikian rupa sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Oleh karena itu Rasul Paulus memberi nasihat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15-16. Nah Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita memanfaatkan waktu yang ada dengan baik? Jika sampai detik ini langkah hidup kita telah menyimpang jauh dari jalan-jalan Tuhan, segeralah berevolusi dan bertobat. Jangan tunda-tunda waktunya lagi. Bertobat berarti kita meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus dan tidak lagi menuruti keinginan daging kita. Ingat, hidup kita ini sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Maka kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari yang kita jalani sekarang ini
bisa saja merupakan hari terakhir bagi kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Bukan waktunya lagi kita terus disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi, tapi mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.